Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu kembali dengan Digital Edu, channel tentang pendidikan. Baik, kali ini kita akan bahas tentang APBN dan juga APBD. Apa sih yang terlintas di pikiran kalian jika kalian membaca kata uang? Bagi beberapa orang, tentu uang merupakan suatu hal yang sangat penting. Bayangkan saja, kalau kalian mau beli sesuatu tapi kamu tidak ada duit, apa yang kamu rasakan? Atau begini deh, kamu sudah berjanji ke teman kamu buat beli es krim, tapi karena kamunya lagi nggak punya uang buat nraktir dia, kamu nggak mau beliin tuh es krim. Padahal tinggal bilang aja, aku lagi nggak ada uang. Tapi kan gengsi ya bilang begitu. Nah, adanya perasaan kekurangan uang yang terjadi secara terus-menerus bisa mendorong seseorang untuk melakukan praktek korupsi saat dewasa. Wah, itu bisa gawat ya. Bisa gitu ya. Ya, karena merasa nggak cukup terus dan kurang bersyukur. Lebih parahnya lagi nih, kalau nanti orang ini duduk di suatu jabatan, malah dimanfaatin buat melakukan korupsi. Nah, kalian tentu ingatkan ada kasus korupsi yang cukup menghebohkan terkait penyaluran dana bantuan sosial pandemi yang dilakukan oleh Menteri Sosial. Kira-kira kenapa ya dana APBN bisa dikorupsi? Kenapa bisa terjadi hal tersebut? Emang apa sih APBN itu? Fungsi dan tujuannya untuk apa? Nah, nanti selain membahas tentang APBN, kita juga tentunya bakal ngebahas tentang APBD. Penasaran kan? Lanjut. Nah, sekarang kita bahas tentang pengertian APBN dan juga APBD. Apa sih APBN? APBN ini singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sedangkan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ada dua pengertian yang bisa kita jadikan dasar untuk merumuskan pengertian APBN. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 23 menjelaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara. Ini ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya pengertian yang kedua dalam rumusan APBN dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 1 menjelaskan yang dimaksud dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. Selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam hal ini adalah DPR RI. Nah, dari pengertian dasar yang tadi dapat kita simpulkan kalau APBN itu merupakan daftar yang memuat rincian berbagai sumber pendapatan negara dan jenis-jenis pengeluaran negara dalam satu tahun atau dalam satu periode. Nah, selanjutnya, jadi APBN itu berasal dari pemerintah pusat, sedangkan APBD berasal dari pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten atau kota. Berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006, APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD. Selanjutnya ditetapkan dengan peraturan daerah. Demikian tadi sudah kita bahas tentang pengertian APBN dan juga APBD. Sekarang kita akan kupas ya, beberapa fungsi serta tujuan APBN dan APBD. Ada beberapa fungsi di sini. Yang pertama adalah fungsi otorisasi.
Yang kedua, fungsi perencanaan. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Yang keempat, fungsi alokasi. Yang kelima, fungsi distribusi. Dan yang keenam adalah fungsi stabilisasi. Baiklah, kita kupas satu persatu di antara beberapa fungsi yang ada di APBN dan juga APBD. Nah, berikut adalah penjelasan dari fungsi-fungsi yang tadi. Yang pertama adalah fungsi otorisasi. Fungsi ini menjadi dasar untuk negara atau daerah dalam pelaksanaan pendapatan dan pengeluaran pada tahun yang direncanakan. Selanjutnya, fungsi yang kedua yaitu fungsi perencanaan. APBN atau APBD dibuat sebagai pedoman untuk merencanakan kegiatan pada tahun anggaran yang direncanakan. Berikutnya yang ketiga adalah fungsi pengawasan. APBN atau APBD juga menjadi pedoman untuk menilai apakah penyelenggaraan kegiatan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan atau belum. Kemudian yang keempat yaitu fungsi alokasi. Ini merupakan sebagai penyediaan barang publik atau untuk sektor pembangunan. Kemudian fungsi yang kelima adalah fungsi distribusi. Artinya, dana yang akan digunakan itu nggak boleh terpusat di satu sektor atau daerah saja. Memang sih saat ini masih terjadi ketimpangan atau prinsip keadilan belum dijalankan secara maksimal. Tapi lambat laun di kemudian hari nanti, teman-teman kita yang ada di Papua bisa saja merasakan transportasi massal seperti komuter lain atau bahkan MRT. Nah, sekarang fungsi yang terakhir, yakni fungsi stabilisasi. Adanya APBN atau APBD dapat menstabilkan keadaan ekonomi. Contohnya begini, ketika harga barang dan jasa itu naik, pemerintah akan menaikkan pajak. Nah, dengan begitu jumlah uang yang beredar akan berkurang dan harga-harga bisa normal kembali. Nah, demikian tadi kita sudah bahas semuanya tentang pengertian, tujuan, dan juga fungsi APBN serta APBD. Kadang kita juga nggak habis pikir kenapa ya APBN dan APBD itu masih aja dikorupsi. Pengeluaran dan penerimaan negara memiliki tujuan melaksanakan kegiatan kenegaraan yang pada akhirnya mencapai kemakmuran masyarakat. Begitu juga dengan APBD. Tujuan akhirnya supaya kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di daerah semakin merata. Nah, itu tadi penjelasan tentang kenapa sih APBN dan juga APBD itu penting. Ternyata dari pengertian, kemudian fungsi dan tujuannya itu sudah cukup menjelaskan kalau ternyata APBN dan APBD mempunyai keterkaitan dalam mencapai tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Demikian materi sudah berakhir tentang APBD dan juga APBN. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam digital edu, dan semangat belajar.